Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video yang ketiga, di mana kita akan bahas tentang layer perangkat atau layer controller atau layer PLC. Bagaimana PLC bisa berhubungan dengan PLC yang lain atau PLC bisa berhubungan dengan perangkat-perangkat device. Yang pertama, aplikasi layanan pesan. Di layar controller, komunikasi pesan adalah cara paling umum untuk berbagi data. Perintah atau instruksi dapat dikirim dari satu controller di jaringan FA ke controller yang lain atau dari satu PLC ke PLC yang lain untuk mengontrol pihak lain seperti berjalan dan berhenti serta melakukan transmisi dan penerimaan data. Kalau kita berbicara dengan note ini di sini mengacu kepada controller. Jadi ini PLC 1 atau controller 1 atau note 1. Ini note 2, note 3. Jadi di sini yang namanya aplikasi layanan pesan, controller ini bisa saling berhubungan. Ya, bisa saling berhubungan. Misalnya di sini ada controller 1, controller 2, controller 3, controller 4. Nah, controller 1 ini bisa mengirimkan data ke controller 2. Begitu pula controller 3 juga dia bisa mengirimkan perintah ke controller 1. Dan di sini controller 1 juga bisa mengirimkan data ke controller 4 dan controller 4 ini juga bisa memberikan perintah ke servo controller. Jadi ini bagaimana cara mengirimkan pesan antara controller 1 dan controller yang lain. Selain itu ada juga yang namanya link data. Komunikasi link data dijalankan oleh jaringan FA di layar controller. Dengan fungsi ini berbagi data dapat dilakukan di antara beberapa controller di jaringan FA. Jadi hampir sama dengan yang tadi, cuma di sini jenis lain daripada cara mengirimkan data. Jadi di sini ada beberapa controller, di sini ada data 1, data 2, data 3 ini bisa saling saling bertukar data ya. Kemudian selanjutnya adalah Ethercat. Ethercat ini hampir sama dengan Ethernet, cuman lebih spesifik untuk digunakan mengontrol beberapa device ya. Misalnya servo driver bisa dikontrol oleh controller. Kemudian blok input output yang berseri GX dan servo driver yang lain. Nah, ini hampir sama dengan LAN ya. Di sini juga menggunakan hub, namun hub ini khusus untuk Ethercat. Ini memiliki speed yang lebih tinggi dibandingkan dengan Ethernet pada umumnya. Kemudian selanjutnya adalah link controller, adalah produk jaringan FA Omron di layar controller. Sistem ini menggunakan message service dan komunikasi link data serta kompatibel dengan berbagai controller umum. Namun ini sistem ini hanya digunakan untuk internal Omron. Jadi tidak bisa digunakan untuk komunikasi dengan produk-produk PLC atau controller dari merek-merek lain. Ya, seperti ini. Di sini ada repeater ya. Repeater artinya data yang ada di controller ini nanti akan diulang atau dijembatankan dengan menggunakan repeater aja diulang. Nah, di sini apa fungsinya repeater di sini? Repeater di sini kalau misalnya terlalu panjang, misalnya berjauh-jauh kilometer, itu bisa digunakan menggunakan repeater. Di sini ada optical fiber, artinya dari repeater ini nanti bisa tersambung dengan optical fiber. Dengan menggunakan optical fiber ini, komunikasi data akan semakin lebih cepat. Dan ada komunikasi serial ya. Komunikasi serial ini digunakan untuk mengontrol temperatur, membacaan barcode, electronic scale dan sebagainya. Di mana ya namanya serial, kalau kita berbicara masalah serial itu ada jenis-jenisnya yang sering kita pakai, biasanya RS232, kemudian RS422 dan RS485. Misalnya ini pembacaan barcode. Jadi kalau ada barcode seperti ini ya, barcode reader ini biasanya
bisa langsung berhubungan dengan controller melalui serial communication unit. Jadi ada tambahan modulnya. Begitu pula dengan programmable terminal atau touchscreen. Ini juga menggunakan RS232 langsung ke controller. Begitu pula dengan device control untuk temperatur, ya, biasanya juga menggunakan RS422 atau RS485. Ya, seperti itu tuh untuk video yang ketiga tentang jaringan factory automation yang berhubungan dengan controller, ya.